Senja kedua di Menara Eiffel. 3 hari telah berlalu sejak pertemuan itu di Menara Eiffel, namun kenangannya masih lekat dalam hati Najwa. Ia tak menyangka, dari sekian banyak tempat dan wajah asing, seorang pria asing bernama Louis justru berhasil membuat hatinya kembali bergetar. Tapi ia tahu, ia harus segera kembali ke Indonesia. Visa turisnya hampir habis, dan kenyataan hidup sedang menantinya di rumah. Pagi itu, Najwa memasukkan hijab oranye ke dalam koper dengan sedikit perasaan berat. Ia sempat berpikir untuk tidak mengenakannya lagi, karena ia takut merasa rindu. Tapi sebelum ia menutup koper, suara notifikasi dari ponselnya membuatnya terdiam. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dalam bahasa Inggris yang agak terbatas tapi penuh perhatian. Mademoiselle Oranye, aku tidak tahu apakah kamu akan membaca ini. Tapi aku menemui tempat dudukmu kemarin di dek atas. Kau menjatuhkan sesuatu. Najwa terkejut. Ia membuka foto yang terlampir di pesan itu, selembar kertas kecil, robek dari buku catatannya. Ia bahkan tak sadar ia kehilangannya. Tulisan di kertas itu adalah sebuah kutipan dari buku favoritnya. Kadang kita harus benar-benar pergi jauh, hanya untuk menemukan bahwa yang kita cari sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Pesan berikut menyusul. Aku menyimpannya. Jika kamu belum naik pesawat, maukah kamu menemuiku sekali lagi? Di tempat yang sama. Aku akan menunggu sampai matahari terbenam. Jika kamu tidak datang, aku akan mengerti. Najwa memandangi tiket di tangannya, lalu beralih ke jendela kamar hotel. Hari itu, langit Paris kembali cerah, seperti memberi isyarat. Ia menghela napas, lalu menarik koper dari tempat tidur dan membuka kembali resletingnya. Hijab oranye itu diambil dan dikenakan dengan perlahan. Louis berdiri di titik yang sama di dek atas, menenteng kamera dan membawa kotak kecil di tangannya. Ia tak yakin Najwa akan datang. Ia bahkan tak tahu apakah Najwa benar-benar membaca pesannya. Hingga angin membawa aroma wangi mawar dari arah tangga. Ia menoleh. Di antara cahaya senja yang berpendar, Najwa muncul. Mengenakan hijab oranye yang sama, dengan senyum yang kini tampak lebih damai. Ia menghampiri perlahan, dan untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Aku kira kamu sudah di atas pesawat, kata Louis, setengah tak percaya. Najwa tersenyum. Aku nyaris, tapi sepertinya ada sesuatu yang belum selesai. Louis tertawa pelan, lalu menyerahkan kertas itu. Kau menjatuhkan ini. Tapi mungkin semesta sengaja menjatuhkannya untukku. Ia membuka kotak kecil yang dibawanya. Bukan cincin, tapi sebuah liontin kecil berbentuk kamera, dengan ukiran satu kata di baliknya, berani. Untukmu, sebagai pengingat bahwa hari itu kamu berani datang ke puncak dunia dan membiarkan seseorang masuk ke dalam duniamu. Najwa menerimanya, dan entah kenapa dadanya terasa ringan, seperti luka lama benar-benar mengering. Sore itu,
dua jiwa yang terluka perlahan belajar sembuh bersama. Di kota cinta, di atas menara besi, cinta yang sederhana, tapi sungguh mulai tumbuh.